Oke, kali ini kita akan membahas tentang harga pokok produksi sebuah perusahaan garmen, di mana untuk efisiensi pada bidang pekerjaan tertentu diputuskan dengan sistem pembayaran adalah sebagai borongan. Jadi tidak murni semua borongan, tetapi dipilah. Ada yang borongan, ada yang harian. Oke, kita bahas dulu sesuai dengan production line. Jadi garis produksinya arahnya kemana aja. Jadi yang pertama-tama di produksi line itu ada potong. Oke, ini saya tampilkan dulu. Potong ini di mana jam kerja normal itu 8 jam. Jadi kalau misalnya ada kelebihan harus dihitung lembur. Ada uang lembur. Ini kita beranggapan tanpa lembur. Kenapa jam kerjanya 7 jam? Karena dalam jam kerja yang 8 jam itu 1 jam harus off untuk istiqomah. Isomah, istiqomah. Untuk isomah, istirahat, makan, dan sholat. Jadi total jam produktifnya adalah 7 jam. Ini bagian potong. Nah, bagian potong ini tidak manual, tapi memakai mesin. Jadi mesinnya kapasitasnya ada yang kapasitas kecil, ada yang kapasitas besar. Jadi kapasitas 12 dan kapasitas 100. Artinya ketika ada produksi kapasitasnya butuh 100 untuk satu ukurannya, untuk satu kali potong, maka dalam satu kali proses 7 jam itu harusnya sudah selesai. Jadi kita asumsikan ini prosesnya selesai dalam 1 hari untuk 100 piece. Oke. Fee borongan yang kita masukkan, ingat ini rumusnya sudah saya sertakan. Ini rumusnya G10. Nah, rumusnya satu bulan ada berapa hari kerja, kemudian gaji hariannya berapa. Jadi fee borongan ini saya keluarkan semua dulu semuanya. Kita harus berdasarkan UMR. Jadi kalau UMR itu yang ditetapkan di Tuban tahun 2023, UMR-nya 2.700 sekian, kita bulatkan 2.750. Nah, ini kita bisa atur ini fee borongannya. Jadi kita atur, kita masukkan angka untuk per satu set baju olahraga dia membutuhkan berapa. Misal kita taruh di angka 1.000. Oh, dia masih 2.500. Maka kita bisa sesuaikan sampai dia mendekati UMR. Jangan kurang, lebih dikit boleh, kurang jangan. Oke, 2.750 sama. Jadi fee borongannya sekian, ya kan? Gaji hariannya 110.000 dikalikan kapasitas. Kalau per bulan dia motong terus, maka sesuai dengan UMR. Nah, ini sebulan potong terus dia dapat UMR. Oke, lanjut. Bordir komputer. Nah, bordir komputer ini saya keluarin semua aja dulu. Bordir komputer ini dia mesin, ada saya berasumsi ada 12 kepala. Jadi sama sekali tidak dibutuhkan keterampilan menjahit khusus dan keterampilan potong khusus, dan dia kapasitasnya sangat tinggi. Saya berasumsi ini ada rumusnya 1 jam dalam 1 hari, ya kan, dalam satu jam dia menghasilkan 1 jam dia satu kepala menghasilkan 4. Jadi kita kalikan 12. Kemudian dikalikan
jam kerja. Itu 1 jam ya, dikalikan jam kerja. Jadi dapatnya 7. Nah, itu biaya borongannya, Kak. Kita nggak usah ngomong biaya borongannya berapa, ini sudah pasti harus dimasukkan ke biaya harian. Karena hasil yang dihasilkan dengan kecepatan bordir seperti itu, maka kapasitasnya jauh melebihi kapasitas bulanan dari line produksi lainnya. Jauh, 4 kali lipat. 4 kali lipat kecepatan potong, 4 kali lipat kecepatan obras, jahit, finishing. Jadi akan banyak nganggurnya ini. Kalau toh pun dikasih biaya borongan, dengan kecepatan segitu nanti nggak sampai 1 bulan dia sudah nggak ada kerjaan. Jadi sebaiknya bagian bagian bordir komputer ini yang ada 2 karyawannya, itu bisa ketika mereka proses bordir komputernya selesai bisa dialihkan ke bagian harian yang lainnya, yaitu bagian kancing dan setrika. Bisa cukup membantu untuk karyawan finishing yang ternyata hanya 1 orang. Ini bottleneck di sini kalau finishingnya 1 orang. Bayangkan dia harus QC, dia harus pasang kancing lubang kancing, dia harus setrika dan dia harus packing. Nah, ini bisa diperbantukan nanti dari karyawan bordir yang 12, yang 2 karyawan ini begitu bordirnya selesai dia bisa diperbantukan ke bagian finishing. Makanya saya tidak masukkan biaya fee borongan. Kemudian untuk obras, saya keluarkan semua harinya, 7 hari. Kemudian obras itu saya bicara jahit dulu ya. Jahit rata-rata kalau saya membandingkannya dengan baju muslim anak, di mana dia ada kerudung, ada aksesoris lainnya, kemudian ada atasan, ada bawahan, ada 4 set, kadang-kadang ditambahi rompi dan topi jadi 5 set, biasanya begitu. Nah, itu rata-rata kecepatan menjahitnya 1 hari seorang penjahit bisa menghasilkan 6 set baju, 6 set ya, 6 pasang baju. Nah, sedangkan jumlah karyawannya ada 4. Nah, ini seimbang 2.400 dengan obrasnya nanti dia jadi seimbang. Dengan potongnya, dengan karyawan potong yang 1 orang ini dia seimbang kecepatannya dalam 1 bulan. Oke, masih bisa diseimbangkan sehingga kita bisa memasukkan, ini bisa direka-reka sendiri nanti agar mendekati angka 2.750.000 sesuai dengan UMR Tuban. Kita bisa mengatur ini biaya jahit rata-rata 18.500, mungkin bisa ditambahi sekitar Rp1.000 kalau dia besar dan dikurangi Rp1.000 kalau dia kecil. Nah, cuman diatur itunya aja. Pokoknya rata-ratanya jadinya 18.500. Oke. Ini jumlah kapasitas per bulannya sudah seimbang dengan kecepatan potong. Yang nggak seimbang tadi yang bordir ya. Oke, lanjut. Sekarang bagian obras dan strip itu dijadikan 1 orang. Saya keluarin semua. Dimana kecepatan bikinnya dia karena tinggal obras kan, dia nggak butuh keahlian khusus, dia tinggal obras. Seharinya dia bisa menghasilkan 96 biji. 96 biji itu 8 lusin. Biasanya rata-rata segitu, kadang-kadang ada yang 12 lusin. Mesin obras dan strip ini nanti saya nggak tahu yang stripnya ini mau diikutkan ke biaya borongan jahit atau digabungkan ke obras. Dan karena karyawan obrasnya ada 1 orang, jadi dia proses obras dan strip itu ini kapasitasnya sudah sama, sudah seimbang 2.400. Biaya borongannya kita masukin 1.100 per piece, per pasang baju, bukan per baju ya, per set, 1 set baju 1.100. Untuk kancing dan
setrika, ini tidak kita masukkan ke biaya borongan karena tadi itu diperbantukan dari bordir dan komputer, jadi masuk ke harian. Jadi totalnya untuk fee borongan yang dikeluarkan adalah 20.700 itu fee borongan. Jadi nantinya yang lainnya ikut kemana? Yang lainnya ikut ke manajemen. Oke, nanti di sesi berikutnya saya akan coba jelaskan untuk bagaimana caranya memasukkan hasil fee borongan ini ke dalam HPP. Sampai bertemu di materi yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.